Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Bebela Rashid dari kelas MAN 19J dengan NIM 1057211321919. Video ini merupakan tugas final dari Manajemen Keuangan 2, di mana tugasnya yaitu menjelaskan tentang materi dividen dan retur saham. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba atau keuntungan pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki pada suatu usaha. Nilai yang ditransfer biasanya berupa aktiva perusahaan, baik berupa kas maupun non-kas. Kedua, adapun jenis-jenis dividen, yaitu ada 5. Yang pertama, dividen kas. Pengertian dividen kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Yang kedua, dividen aktiva selain kas atau properti dividen. Pengertian dividen properti adalah apabila suatu perusahaan tidak memiliki kas yang cukup. Yang ketiga, dividen likuidasi. Pengertian dividen likuidasi adalah dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan. 4. Dividen saham. Pengertian dividen saham adalah pembagian dividen yang dibayarkan dengan disertai saham tambahan. Dan yang kelima, dividen hutang atau dividen scrip adalah pembagian dividen dalam bentuk janji tertulis untuk membayarkan sejumlah kas di masa yang akan datang. Kemudian adapun kebijakan dividen, manajemen mempunyai 2 kebijakan perlakuan terhadap penghasilan bersih sesudah pajak atau biasa disebut earning after tax perusahaan, yaitu yang pertama, dibagikan kepada pihak pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang kedua, diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Oleh karena itu, pihak manajemen harus membuat kebijakan atau dividen policy tentang besarnya earning after tax yang akan dibagikan sebagai dividen. Apabila perusahaan membagi dalam bentuk dividen, maka akan mengurangi sumber dana atau kas dari keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan tidak membagikan keuntungan atau labanya sebagai dividen, maka akan dapat memperbesar sumber dan inter yang akan meningkat kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Dan yang keempat, adapun prosedur pembayaran dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman adalah tanggal secara resmi diumumkan oleh perusahaan atau emiten tentang bentuk dan besarnya serta jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Yang kedua, tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan adalah tanggal perusahaan melakukan pencatatan nama pemegang saham. Yang ketiga, tanggal kam dividen. Tanggal ini adalah tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen, baik secara tunai maupun dividen saham. Dan yang keempat, tanggal ex dividen adalah tanggal perdagangan saham untuk tidak ada lagi hak untuk memperoleh dividen. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang retur saham. Untuk pengertiannya sendiri, retur saham adalah selisih antara harga jual dengan harga beli dari suatu saham yang sudah ditambahkan dividen. Adapun jenis-jenis retur saham, yang pertama, retur realisasi adalah retur yang dihitung mengenai data historis. Data historis sendiri adalah sebuah ringkasan atau rangkuman perkembangan harga saham dari emiten tertentu yang memang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, retur ekspektasian. Untuk retur ekspektasian adalah jenis imbal balik yang masih dalam bentuk harapan atau prediksi dari investor itu sendiri. Tentunya retur ekspektasi ini tidak pasti terjadi. Adapun komponen retur saham, yang pertama, capital gain adalah kenaikan dari harga saham yang dapat menguntungkan investor. Yang kedua, capital loss, kebalikan dari capital gain. Capital loss adalah penurunan harga saham yang membuat investor harus merugi. Dan yang ketiga ada yield. Yield sendiri adalah komponen dari imbal balik yang merefleksikan aliran pendapatan atau kas dalam periode tertentu pada investasi saham. Adapun rumus perhitungan sebelumnya sudah dibahas mengenai jenis retur, realisasi, dan ekspektasi yang memang cukup berbeda. Oleh karena itu, baik dari retur
realisasi ataupun retrospektasi juga memiliki cara dari rumus perhitungan yang berbeda pula. Yang pertama, rumus perhitungan realisasi. Rumus realisasi atau yang juga dikenal sebagai actual return merupakan analisis data yang didapatkan dari selisih harga saham di periode berjalan dengan saham individual pada periode sebelumnya tanpa mengikut sertakan dividen. Karena hal tersebut, aktual return ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu PIT dikurang PIT kurang 1 atau harga saham I pada periode T dikurang harga saham I pada periode T dikurang 1. Yang kedua, rumus perhitungan ekspektasi. Karena hanya berlandaskan ekspektasi atau harapan, retrospektasi tentunya memiliki perhitungan yang lebih sederhana, yakni tingkat keuntungan saham yang diekspektasikan atau diharapkan pada waktu tertentu berbanding searah dengan tingkat keuntungan pada waktu tersebut. Jika dijabarkan menjadi rumus, hitungannya menjadi RIT dikurang dibagi RMT. Keterangannya yaitu keuntungan saham yang diharapkan dibagi keuntungan yang diberikan pasar. Dan yang terakhir ada manfaat mengetahui imbal balik saham. Yang pertama untuk analisis dan evaluasi. Setelah berinvestasi saham, maka dalam jangka waktu tertentu akan merasakan imbal baliknya, baik itu kerugian ataupun keuntungan. Dari imbal balik tersebut, kita bisa menganalisis data yang ada, apakah kita rugi ataupun untung. Yang kedua, tolak ukur keuntungan investasi saham. Tidak ada investor yang tidak ingin untung ketika bermain saham. Karena hal tersebut, perhitungan return ini memang berguna untuk investor agar bisa merinci keuntungan ataupun kerugian yang mereka alami. Dan yang ketiga adalah mengendalikan diri agar bisa meminimalisir kerugian dan mengoptimalkan keuntungan. Untuk mendapatkan imbal balik, hal yang perlu dilakukan adalah mengendalikan diri. Maksudnya agar kita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan pembelian saham ataupun menjual saham yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.